produktif itu PSK. Semua orang bisa ngomong seperti itu. Bukti kemana? The News Star, information and entertainment. Saya nggak bisa kecewa dengan dia sih ya, karena dari awal dia merasa saya aja saya sudah kecewa. Dia peras saya aja saya sudah kecewa. Dia mempersiapkan foto yang foto dari 1 tahun sebelum berhenti aja saya sudah kecewa. Saya sudah kecewa lama dengan dia. Yang saya kecewa hari ini dengan teman-teman media. Mungkin diperasnya dalam nominal berapa dong? Dia minta 70 juta, selanjutnya 770 juta. Dia 800 sekian. Dari awal tuh saya tidak pernah menanggapin pemerasan ini kan. Dari awal sebenarnya kan itu kan dari jam 5 pagi ya. Dan saya sangat tenang sekali begitu beliau memeras saya jam 5 pagi, saya ngelihat, saya tidak membalas satu chat pun. Satu patah chat pun saya tidak membalas. Saya langsung ke pihak berwajib, ke polisi. Dalam hal ini saya kasih ke pihak berwajib, lalu pihak berwajib bilang ini tidak dapat proses. Ini tidak dapat diproses. Kenapa? Karena tidak ada kerugian. Oke, saya pengen lapor, tapi nggak bisa. Lalu dikatakan apa? Ya, kalau dokter pengen lapor, harus menjadi korban terlebih dahulu. Artinya harus mentransfer. Bukan artinya saya ketakutan, saya mentransfer. Kalau saya nggak salah, kenapa saya harus transfer? Nggak seperti itu. Karena hukum di Indonesia itu harus ada kerugian dulu. Sehingga saya memberikan transfer. Setelah saya transfer, saya melaporkan. Dan laporan saya diterima pada waktu itu. Itu nominal 2 juta itu? Betul. Saya ngapain transfer banyak-banyak? Kata Bapak Polresnya katanya transfer berapa aja katanya, yang penting ada kerugian. Lalu saya ada transfer lagi 5 juta. Lalu ada beberapa kali lagi transfer sih. Tapi memang tujuan saya kan sebenarnya ya udah, kalau mau berhenti, mau resign kan baik-baik saja sih. Dan ini juga apa yang kita mau dukung ya dari keadaan seperti ini ya. Saya pikir kita harus bijaksana ya. Seorang mantan karyawan. Ini mantan karyawan yang digaji dengan layak, yang mendapat hak dengan layak. Setelah berhenti dari tempat kerja, menjelek-jelekkan tempat kerjanya, itu sangat tidak bijaksana menurutku. Sama seperti kita makan di mana, berak di mana. Apa sih yang kita mau dengerin? Apa sih yang mau kita hargain dengan orang seperti itu? Saya nggak appreciate sekali orang seperti itu sih. Bagi saya, kalau saya kecewa dengan tempat kerja saya sebelumnya, ya saya akan ngomong saya kecewa, tapi saya nggak akan jelek-jelekin. Kita cari makan di sana. Kita cari nafkah di sana. Itu menurut saya ya. Tapi nggak tahu menurut kalian. Ya, sekali lagi saya bilang saya nggak bisa edukasi pihak sebelah sana ya. Karena saya edukasi orang yang waras aja, yang pintar aja ya. Kalau orang yang sudah agak nggak waras, ya percuma ngomongnya apa aja. Saya sudah mengalami ini kan dari Oktober. Semua bukti saya tunjukkan. Tapi kan memang di sebelah sana tidak ada pewarasan ya. Jadi menurutku saya nggak mau komentar apa-apa lagi. Saya sudah menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Ngapain lagi kita debat? Kalian mau nonton apa sih? Saya ribut-ributan dengan dia di media sosial saya. Saya angkat handphone saya, terus saya marah-marah. Menurut saya nggak bijaksana. Orang sebelah sana, menurut saya sih nggak waras ya. Kenapa harus saya tanggepin? Ya udah, saya lapor polisi aja. Dan ini kan sudah masuk ke tahap akhir ya menurutku ya. Sudah masuk ke tahap akhir. Ya kita lihat saja nanti secara hukum bagaimana. Ya itu sesuatu hal yang aku sesalin sih sebenarnya, nggak ada hubungannya, dan mudah-mudahan juga bisa membuka mata masyarakat lah ya. Aku sekali lagi aku tahu posisiku sebagai public figure, aku tahu aku mendapatkan banyak sorotan, aku tahu banyak orang yang berharap dengan aku, tapi nggak sepantasnya juga kita mendengarkan seorang tanpa bukti, tanpa fakta, orang yang secara membabi buta memberikan hinaan atau apa ya. Aku pikir itu juga tidak layak dan tidak wajib ya. Tidak, maksudnya sangat-sangat nggak beretika ya menurutku ya. Tapi ya aku nggak mau tanggepin sekali lagi. Aku benar-benar datang ke sini itu bukan mau nanggepin dia, dan aku nggak ada agenda sedikit pun pengen ngomong dengan kalian. Benar-benar. Tapi setelah aku baca berita dan menurut aku pemberitaannya tidak berimbang, aku harus datang ke sini. Mbak, beliau itu tersangka. Beliau kasusnya sudah P21. Tuntutannya 9 tahun. Seorang tersangka dan seorang mantan narapidana mau ngajakin aku bersumpah, ngapain? Selesai dulu aja masalah hukumnya. Nanti kalau misalnya hakim bilang dia nggak bersalah, dia mau ngajakin aku sumpah, oke deh, aku ikutin. Tapi kan lewatin dulu dong hakimnya. Ada hakim di negara kita tercinta kan. Saya pikir negara kita kan negara hukum. Ya ini salah satu pemberat sih. Aku juga kemarin kan sudah beberapa kali, mungkin Polres Jaksel juga sudah agak bosan kali ya
dengan bukti yang aku tambahkan ya. Setiap kali aku datang aku nambahin bukti. Mungkin dia capek juga ya, karena kan ada aja gebrakannya. Jadi aku lampirkan sih. Oke, kezoliman yang dimaksud oleh saya itu apa? Penyitaan handphone dan penyitaan akun. Pertanyaan saya, yang nyita akun dan yang menyita handphone itu siapa? Apakah saya? Yang menyita handphone dan menyita akun itu kan adalah pihak yang berwajib. Saya nggak bisa ngontrol pihak yang berwajib loh. Dan dalam hukum itu kan ada proses dan ada tahapannya. Jika penyidik menganggap bahwa ini adalah masuk ke ranah pidana, beliau berhak untuk mendapatkan alat bukti. Dan aku nggak, bukan untuk aku. Handphonenya nggak ada di aku dan akunnya nggak ada di aku sama sekali. Ya itu kan keputusan penyidik dalam menegakkan hukum ya. Dan aku pikir kalau nggak salah ya nggak usah khawatir. Aku pikir seperti itu sih. Jadi nggak usah marah dengan aku ya. Kalau misalnya memang kita nggak salah, kan dia dari awal sudah ngomong tuntut. Terus aku ngelaporin, terus kalau sudah dituntut dilaporin masa nangis? Persaingan bisnis. Kalau bukan persaingan bisnis apa lagi? Itu sudah jelas banget. Saya bekerja sudah 15 tahun. Pekerja sejati, dokter terkenal, klinik terkenal, sibuk kerja mas, praktek di kliniknya, ngobatin pasien, live, jualan, bukan sibuk gibah, ngomongin orang, menjelek-jelekkan orang. Saya pikir itu sudah jelas sih. Kalau orang sibuk kerja, memang orang sukses, itu nggak sempat ngomongin orang, dan nggak sempat ngata-ngatain dan gibah orang setiap hari. Di Palembang, guru kuliahku loh, salah satu guru kuliahku yang paling besar, dia kirim kayak gini punya, ya. Aduh, dia bilang, Richard, apakah ini benar? Saya bilang, saya sekali lagi tidak ingin menanggapi apa, karena saya nggak ngerasa sedikit pun. Tapi kalau sudah pemberitaannya sudah digiring dan pemberitaannya sudah nggak berimbang, oke, saya wajib untuk meluruskan ini sih, saya pikir sih. Kayak gimana ceritanya? Saya juga bisa ngomong kan kalau kayak gitu kan. Misal nih ya, ini aku ngomong misal ya, dokter itu PSK. Semua orang bisa ngomong seperti itu. Buktinya mana? Apalagi kalau misalnya kita ngomong dalam kesakitan, dalam kebencian, ya semuanya bisa ngomong. Tapi kan nggak boleh dong. Kalau ngomong, kalau nggak berpendidikan oke. Tapi kalau berpendidikan, ya kita harus ngomongnya pakai fakta dan dia itu siapa sih? Temen bukan, mantan pacar juga bukan, istri juga bukan. Istri aku aja nggak ribut kok dia ribut banget sih. Tapi istri menanggapi seperti apa? Ketawa. Ya istriku cuma, dia udah ngomong sih, itu siapa sih, dia bilang mantan pacarmu bukan, dia bilang. Atau dia ini fans terselubung atau apa sih? Aku aja nggak repot kok, dia lebih repot dari aku. Akan laporkan video lo pencemaran nama baik. Udah dilaporkan kan? Apalagi dan ya ini juga kan tahap akhirnya, nanti kita tunggu aja sih menurutku. Aku capek juga masa kita ngelaporin lagi terus. Kalau bisa kan kita kan nggak ada masalah hukum ya, mainlah masalah hukum. Capek sih aku. Dia tidak berjerah katanya. Kalau aku aja ngerasa capek. Kalian yang nonton nggak capek apa lihat drama kayak gini punya? Seberapa optimis beliau menjadi SK? Saya nggak tahu. Saya nggak bisa memberikan komentar. Bagi saya semuanya serahkan kepada hukum. Kalau memang dia salah, ya silakan dihukum sesuai hukum berwajib. Kalau beliau nggak salah, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya memang saya yang salah, saya siap bertanggung jawab.